Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jumpa lagi dengan saya Sofia Nur Abdil Hasan dari tingkat 2C Prodi S1 Keperawatan Stikes Horizon Karawang. Kali ini saya akan menyampaikan video mengenai edukasi perawatan bayi baru lahir. Pasangan orang tua baru sering mengalami kekhawatiran dalam pengasuhan bayi baru lahir. Hal ini adalah suatu kewajaran karena buah hati Anda adalah anugerah Tuhan yang tak ternilai harganya. Dan sudah sepantasnya jika Anda hanya ingin memberikan yang terbaik. Merawat bayi baru lahir memang susah-susah gampang, tetapi bunda dan ayah tidak perlu khawatir karena hal ini dapat direncanakan dan dipelajari. Berikut beberapa tips dan pengetahuan mengenai perawatan dasar bayi baru lahir. Yang pertama, kontak skin to skin dan inisiasi menyusui dini. Saat bayi dilahirkan, tali pusat diikat dan bayi akan diletakkan di atas perut atau dada ibu untuk mengadakan kontak skin to skin atau kulit ke kulit dan inisiasi menyusui dini atau IMD. Ibu dianjurkan menyentuh bayi dan menyangga ringan bagian bokong bayi. Bayi diberi topi dan diselimuti. Biarkan bayi mencari sendiri puting ibu. Jika setelah 1 jam kontak kulit ke kulit belum terjadi proses menyusui dini, ibu dibantu untuk mendekatkan bayi ke putingnya. IMD dapat meningkatkan daya tahan tubuh bayi karena bakteri baik di kulit ibu akan masuk ke tubuh bayi, dan lebih lanjut lagi bayi akan mendapatkan ASI pertama atau kolostrum yang sangat banyak mengandung zat-zat kekebalan tubuh. Yang kedua, rawat gabung. Rawat gabung adalah perawatan bayi dalam kamar yang sama dengan ibu pada hari-hari pertama setelah persalinan dan dilanjutkan setelah ibu dan bayi pulang ke rumah. Rawat gabung bermanfaat untuk mendukung keberhasilan ASI eksklusif saat hari-hari pertama bersama bayi di rumah. Bagaimana bayi tidur? Dalam sehari, bayi dapat tidur sampai total 20 jam yang terpecah dalam periode-periode tidur 20 menit hingga 4 jam. Usahakan kamar bersuhu sejuk, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas, dan mendapat cahaya serta ventilasi yang cukup. Posisi tidur yang dianjurkan adalah posisi terlentang dengan menggunakan alas yang lembut dan tidak kasar. Bagaimana merawat tali pusat? Setelah dipotong, tali pusat mungkin akan diolesi cairan antiseptik, chlorhexidine, atau antiseptik lain. Setelah itu, tali pusat dibiarkan terbuka dan kering dan tidak perlu dikompres dengan kasa yang mengandung cairan antiseptik. Saat ingin merawat tali pusat, cuci tangan terlebih dahulu, jangan oleskan apapun pada tali pusat. Tidak perlu ditutupi dengan kasa dan jangan ditutupi dengan popok. Yang ketiga, bagaimana cara memandikan bayi? Saat lahir, bayi belum perlu dimandikan. Bayi masih memiliki lapisan pelindung yang terlihat seperti lemak berwarna keputihan yang berfungsi untuk menjaga suhu bayi. Setelah 6 jam, bayi dapat dilap dengan air hangat saja. Sebelum tali pusat lepas, bayi dapat dimandikan dengan kain lap. Gunakan air hangat, kuku, dan sabun atau sampo yang khusus bayi. Yang keempat, bagaimana memilih pakaian bayi? Pilihlah pakaian dari bahan yang lembut, menyerap air dan tidak kaku. Bayi hanya perlu memakai atasan popok atau celana, selimut dan topi jika bayi kedinginan. Yang kelima, bagaimana pola buang air besar atau BAB dan buang air kecil bayi atau BAK? Bayi normal akan buang air kecil dalam 24 jam pertama dan buang air besar paling telat dalam 48 jam pertama. Jika ini tidak terjadi, bayi perlu diperiksa lebih lanjut. Warna BAK yang baik adalah jernih, tidak berwarna pekat, sedangkan warna BAB akan berubah dari warna hitam pekat menjadi hijau dan akhirnya berwarna kekuningan pada sekitar usia 5 hari. Yang keenam, bagaimana cara membersihkan popok dan kemaluan bayi? Bersihkan kemaluan dari bagian depan ke belakang dengan menggunakan kapas yang sudah dibasahi air bersih ataupun handuk basah. Jangan membersihkan popok dari bagian bawah anus ke kemaluan ya. Yang
ketujuh, mengenali isyarat lapar bayi. Bayi lapar akan menunjukkan tanda-tanda seperti memasukkan tangan ke dalam mulut, menggenggam tangan. Jangan tunggu bayi menangis baru menyusuinya. Memberikan ASI sesuai kemauan bayi, jangan dijadwal ya. Normalnya bayi akan menetes selama 5 sampai dengan 30 menit. Jika di luar itu, evaluasi proses menyusui. Yang kedelapan, bagaimana penglihatan bayi? Kemampuan penglihatan bayi terbatas, kisaran jarak 20 sampai dengan 30 cm. Penglihatan bayi sensitif terhadap cahaya terang. Sampai usia beberapa bulan, kadang kedua bola mata bayi tidak sejajar, tampak seperti juling. Hal ini normal karena otot-otot pergerakan bola mata masih dalam tahap perkembangan. Yang kesembilan, pendengaran bayi. Fungsi pendengaran bayi telah cukup matang dalam bulan pertama. Bayi akan lebih mengenal suara ibunya dibandingkan orang-orang lain di sekitar. Bayi sering terkejut bila ada suara keras yang tiba-tiba terdengar. Yang ke-10, apabila bayi kuning. Pada umumnya, bayi akan mengalami kuning pada usia 2 sampai dengan 7 hari. Kuning yang perlu diwaspadai jika terjadi dalam 24 jam pertama setelah lahir, berlangsung lebih dari 2 minggu. Disertai demam, sangat kuning sampai telapak tangan dan kaki bayi. Berdasarkan grafik bilirubin mencapai batas untuk sinar maupun transfusi tukar. Demikian beberapa tips yang dapat membantu bunda dan ayah lebih percaya diri menghadapi hari-hari pertama bersama buah hati tercinta. Jika ada kendala, segera bawa bayi Anda ke dokter. Selamat menikmati masa yang sangat istimewa ini. Terima kasih. Sekian edukasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.